Karena firman membangkitkan iman. Di mana ada iman, di sana ada kemenangan. Amin. Di mana ada iman, pasti ada terobosan. Sebab itu saudara-saudara, tetap perkatakan firman. Oleh anugerah Tuhan Yesus, sekalipun masih dalam kondisi pandemi, GKRI tetap mengadakan ibadah Natal secara nasional pada tanggal 13 Januari 2022 dan ibadah Paskah secara nasional pada tanggal 21 April 2022. Walaupun dilaksanakan secara online, kedua ibadah tersebut langsung dalam hadirat Tuhan yang kuat. Di awal tahun 2022, tepatnya di tanggal 25 dan 26 Januari, GKRI mengadakan pertemuan Dewan Apostolik, Pimpinan Sinode dan Korwila GKRI se-Indonesia. Pertemuan yang diadakan secara hybrid di GKRI Revival Center Jakarta ini bertujuan melaporkan, membicarakan, dan mendoakan perkembangan Korwila GKRI se-Indonesia. Juga mempresentasikan program pelayanan dari berbagai departemen pelayanan GKRI. Dengan pengajar dari Dewan Apostolik dan Pimpinan Sinode GKRI, selama 2 bulan dari tanggal 1 Maret sampai 30 April 2022, para peserta MTC diperlengkapi agar dapat melaksanakan panggilan dan visi-misi Tuhan bagi GKRI, yaitu memproklamasikan Injil, memuridkan, dan mengutus para hamba Tuhan untuk mengembangkan gereja-gereja lokal GKRI di berbagai tempat. MTC Angkatan 6 tahun 2022 telah meluluskan dan memberkati sebanyak 155 wisudawan dan wisudawati MTC GKRI. Youth Conference GKRI tahun 2022 diadakan pada tanggal 1 Juni di GKRI Revival Center Jakarta, diadakan secara hybrid dan dapat diikuti secara online melalui Zoom dan YouTube oleh Youth dan Teens GKRI seluruh Indonesia. Kegerakan Youth ini bertujuan agar terus terjadi kebangkitan dan kebangunan rohani anak-anak muda GKRI untuk aktif melayani di gereja lokal mereka masing-masing, membangkitkan generasi yang excellent untuk menjadi berkat bagi bangsa Indonesia dan lebih luas lagi bagi bangsa-bangsa. This is your time. It's time to arise. Your yes will transform people. Your yes to God will awaken destiny. Generasi berikutnya terima pengurapan selalu 2 kali lipat. Kunjungan kerja Pimpinan Sinode GKRI merupakan salah satu program kerja Sinode GKRI dalam pembinaan rohani kepada jemaat-jemaat lokal GKRI yang berada di seluruh Indonesia. Kunjungan Pimpinan Sinode GKRI ke Kalimantan Timur pada tanggal 11-15 Juli 2022 dengan bersekutu, memberi pengarahan, dan mendoakan jemaat, pengurus jemaat, dan gembala-gembala GKRI di Kalimantan Timur, serta mengadakan kebaktian kebangunan rohani atau KKR. Kunjungan Pimpinan Sinode GKRI ke Sulawesi Utara pada tanggal 16-17 Juli 2022 dengan memberi pengarahan dan mendoakan jemaat, pengurus jemaat, dan gembala-gembala GKRI di Sulawesi Utara. Selain itu juga mengunjungi pos-pos pekabaran Injil yang telah dirintis. Di tahun 2021 yang lalu, Pimpinan Sinode melakukan kunjungan ke Korwila NTT 1 di kota Soe dengan mentabiskan pengurus penata layan GDS Soe serta melakukan peletakan batu pertama gedung gereja GDS Soe. Kembali di tahun 2022, Pimpinan Sinode GKRI melakukan kunjungan ke Korwila NTT 1 pada tanggal 22-25 Agustus 2022 dengan mendoakan pengurus dan jemaat antara lain jemaat-jemaat GKRI di Pulau Rote dan jemaat GKRI di Kota Kupang dan sekitarnya. Kunjungan Pimpinan Sinode GKRI ke Korwila Papua dan Papua Barat pada tanggal 3-7 Oktober 2022 dengan kegiatan peletakan batu pertama pembangunan Pastori GKRI Lembah Pujian Sorong, Papua. Ibadah ucapan syukur ulang tahun GKRI Setanah Papua yang ke-29. Pertemuan dengan para gembala-gembala GKRI di Papua dan pertemuan dengan pemerintahan daerah setempat. Kunjungan Pimpinan Sinode GKRI ke Korwila Maluku 1 dan 2 pada tanggal 7-14 November 2022 dengan mengadakan kebaktian kebangunan rohani atau KKR, pentabisan pastor dan gembala GKRI setempat untuk memberdayakan sumber potensi daerah, gereja dan jemaat, serta rumah ibadah. Dalam rangka menyambut dan memeriahkan Natal tahun 2022, Departemen Pengembangan Pelayanan Anak Sinode GKRI telah mengadakan acara apresiasi anak GKRI sejak tahun 2021
dan 2022. Tujuan dari acara ini adalah menggali talenta anak-anak GKRI sehingga dapat dipakai sebagai pijakan untuk mendukung pelayanan GKRI yang akan datang. Karena anak-anak GKRI sekarang adalah generasi GKRI di masa depan. Agar anak-anak GKRI lebih bersemangat dalam bertumbuh dalam iman dan menumbuhkan hati untuk melayani sejak dini. Agar anak-anak GKRI lebih saling mengenal sesama anak-anak GKRI. Puji Tuhan, Persekutuan Pelayanan Jemaat GKRI atau disingkat PPJ GKRI tahun 2022 dapat dilaksanakan secara hybrid pada tanggal 25 sampai 28 Oktober 2022, yaitu secara on-site di Hotel Susbel Kemayoran, Jakarta, dan juga dilaksanakan secara online di masing-masing GKRI lokal. PPJ GKRI dihadiri oleh Dewan Apostolik, pimpinan sinode, dan gembala-gembala, pengurus, bahkan penata layan yang sudah sangat merindukan untuk saling bertemu langsung dan mendapatkan pengurapan dan impartasi dari Dewan Apostolik dan pimpinan sinode GKRI. Saya bersyukur sekali punya semua Bapak Ibu dan saudara-saudara generasi muda sekalipun. Saya sangat bersyukur karena itu kekayaan yang Tuhan beri sebagai keluarga besar GKRI. Listen, Jesus says, I did not come to be served. I came to serve. Dengar, Yesus datang berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Hendaki supaya kita bertumbuh. Tuhan menghendaki supaya kita berbuah dan ada tuaian yang melimpah-limpah. Generasi berikutnya tidak mengubah apa yang sudah diletakkan, tapi membesarkan, menambahkan, meluaskan apa yang telah diletakkan. Kunci dari berkat Tuhan dan terobosan baru dimulai dengan hati yang lapar dan haus. Karunia-karunia rohani yang Roh Kudus berikan semua berfungsi secara aktif. Orang yang lahir di gereja kita harus latih untuk melayani, latih untuk hidup benar. Doa puasa GKRI yang diadakan setiap bulan secara online via Zoom telah dilakukan sejak bulan Juli tahun 2021 sampai sekarang. Kegerakan doa ini bertujuan agar membangkitkan jemaat GKRI se-Indonesia untuk berdoa bersama, bersatu hati, dan satu roh untuk melihat terobosan dan kebangkitan rohani serta penuaian besar di dalam dan melalui GKRI di seluruh Indonesia melalui arahan dari Dewan Apostolik dan pimpinan Sinode GKRI. Tidak pernah saya katakan kita mengalami hal-hal baru dalam Tuhan kalau kita tidak memberi diri untuk taat dan mengatakan kebenaran firman Tuhan. Yehezkiel, dia tahu itu tulang kering, tapi Tuhan perintahkan berfirman, artinya perkatakan, deklarasikan, sampaikan itu. Karena Tuhan hidup, maka tulang-tulang itu bisa hidup. Karena Tuhan hidup, maka Tuhan bisa melakukan semua yang luar biasa. Jadi tidak ada kesukaran yang tidak Tuhan tidak menolong. Tuhan pasti menolong ketika Anda taat dan mempercayai firman, memperkatakan. Dengarkan firman sungguh-sungguh, lalu perkatakan apa yang Tuhan perintahkan. Kita percaya di tahun 2023 ini, seluruh jemaat GKRI menjadi generasi yang hidup dalam kuasa Roh Kudus, memproklamasikan Injil, memuridkan untuk tuaian yang besar. Haleluya! Praise the Lord!